Ini artis banyak yang bilang udah nggak waras loh, karena sampai ngamen-ngamen guling-gulingan di jalan. Waduh. Jadi kalian tahu ya Pinkan Mambo ya. Nah, ya sekarang lagi heboh jadi TikToker guys. TikToker ngamen gitu. Beras habis. Live sulinya wadidaw. Waduh. Jadi banyak banget yang prihatin ya. Bahkan kalau kalian tahun 90-an, ibu-ibu, ya bapak-bapak, tahu lah Pinkan Mambo nih siapa ya gitu. Tapi sekarang kelihatannya dia kondisinya memprihatinkan. Apa karena sombong berlebihan? Wah, jadi kenapa sih banyak orang yang bertanya kenapa sih sekarang Pinkan ini sering ngamen di jalan? Dan katanya beneran nggak sekali ngamen dia tuh bisa dapat 20 juta satu hari. Masa sih? Apa nih ngomongnya doang ketinggian gitu. Dan dia ngamen di jalan bukannya ganggu ketertiban umum ya? Nah, ini pertanyaan dari banyak netizen ya. Dan alasannya ternyata Pinkan ini mungkin terkena gangguan mental guys. Ada yang bilang seperti itu. Ada trauma-trauma tersendiri gitu. Kan dia sampai joget-joget gini. Jadi kalau Let's Go lewat ini nggak bakal tahu nih Pinkan Mambo nih. Apa mikirnya kayak ini karyawan Satbor gimana lu. Jadi kondisinya sekarang ini kayak gini guys. Kita lihat aja ya. Dia itu pendapatan itu sehari bisa 30 juta loh. Lebih memilih live streaming daripada dia nerima job yang 1 jam nyanyi 20 juta atau 30 juta. Nah itu. Jadi banyak orang mungkin underestimate, oh Pinkan udah di jalan jadi harganya aja murah. Nah gitu. Nah, penilaian dan sifat jahat seperti itu yang saya nggak suka. Makanya saya tetap 150 juta harganya. Kalau kamu sopan, saya terima 50 juta gitu loh. Tapi kalau kamu nggak sopan, terus ngerendahin aku, sorry. Gue di jalannya gue udah punya duit. Dan belum usaha gue yang donat. Karena sebenarnya seyogyanya artis itu ketika kita nyanyi di jalanan, justru itu lebih hebat daripada artis yang nyanyi di recording. Waduh, itu deh guys. Jadi dia tuh nggak suka kalau katanya ada yang nawar jahat gitu ya. Sebenarnya harganya dia itu 150 juta. Dia katanya lebih senang nerima nyanyi di jalan itu karena dapat 20 sampai 30 juta sehari loh. Masa sih? Lesu sih nggak percaya ya. Maksudnya nggak percaya karena mungkin nggak pernah dapat 20 juta tuh. Gimana caranya loh? Dia nggak suka karena dia tuh di underestimate. Itu karena Pinkan udah di jalan, jadi saya mau bayar murah aja gitu. Nah, di sini Let's Go bisa melihat kemungkinan Pinkan ini pertama mungkin sering dijahatin orang atau dimanfaatin orang. Yang pertama, yang kedua memang kan dia memang orangnya negative thinking ya. Karena kalau dari statementnya dia bilang saya tuh nggak suka sifat jahat dan penilaian orang yang nawar saya gitu kalau 20 sampai 30 juta karena saya tuh udah ngamen di jalan. Nah, kalau Let's Go adalah seorang event organizer juga ya. Ngelihat Pinkan Mambo di jalan. Nah, Let's Go tahu oh mungkin sekarang dia lagi BU nih, butuh duit banget nih gitu. Let's Go tawar, Kak Pinkan, boleh nggak, mau nggak gitu di acara Let's Go? 30 juta lah budgetnya Let's Go. Sebenarnya 30 juta ini tadinya budgetnya untuk, ya mungkin pedangdut kampung lah, organ tunggal gitu. Tapi karena ngelihat di TikTok kan, wah kasihan juga nih, masa diva kita nyanyi-nyanyi di jalan panas-panas itu. Mungkin dia butuh duit banget. Nah, Let's Go kasih tawarin 30 juta. Tapi statementnya Pinkan bilang, saya nggak suka orang niat jahat nawar 20-30 gitu. Kan siapa yang niat jahat? Kayaknya kita niat bantu deh. Mungkin pengalaman dia banyak juga orang yang nawar dia dengan harga yang murah gitu. Kami kan daripada ngamen di jalan 30 juta ngamen di nikahin saya lah gitu. Mungkin itu yang nggak dia suka ya. Soalnya ya gimana ya, Let's Go nggak bisa nyalahin orang yang nawar itu juga ya, karena kalau kita nawar berarti kan kita terbiasa melihat pengamen ya. Pengamen di jalan tuh yang real tuh kan yang pengamen ya tanda kutip kurang mampu kan ekonomi. Jadi biasanya kalau ada pengamen bagus di jalan kan, kamu daripada ngamen di jalan mau nggak di nikahan saya aja atau di acara saya aja, saya kasih kamu 10 juta deh atau 5 juta deh sekali manggung, mau nggak? Nah mungkin IO yang seperti itu yang melihat si Pinkan Mambo ini, orang Pinkan Mambo ngamen, dia kan ngamen kan gitu ya, pasti nawarinnya ya Kak Pinkan daripada ngamen di IO saya aja 30 juta. Jadi marah. Gimana sih Mbak Pinkan nih? Komenan ada yang bilang kok ngomongnya tinggi sih gitu, padahal kan cuma ngamen gitu. Waduh. Ada yang ngerti, aku paham banget yang disampaikan Pinkan, jadi mending ngamen di jalan daripada ditawar rendah banget. Buset, 150 juta ditawar 20 juta. Paham kan dari sini, mending ngamen jadi diri sendiri. Oh. Ada yang bilang, mohon maaf kalau saya kaget dengan strategi bisnisnya. Gimana orang mau bayar 150 juta kalau
tanpa bayar aja. Nah, masyarakat ini udah bisa lihat nyanyi di jalan. Bener nih, setuju, let's go. Eksklusivitasnya tuh berkurang. Mungkin kan yang tadinya mau ngundang Pinkan 150 juta buat hajatan, siapa tahu nanti dia hajatannya dipindah. Di mana Pinkan biasa ngamen di sini? Oh, saya buat hajatan di depannya aja deh gitu biar sekalian nonton. Nah, gimana kayak gitu ya? Lebih murah gitu. Nah, Dia itu pendapatan itu sehari bisa 30 juta loh. Sehari. Iya, dari jam 1 sampai jam 5, kadang 20, 4 kadang jam. 23, kadang 25, kecilnya 10. Berapa hari dia seminggu? Seminggu paling 6 hari lah taruh. 6 hari. Mm. Udah 120 juta. Iya. 120 dikali 4. Wah, Nah, mandi uang lo ya. ya kan itu kan. Tapi kebutuhannya banyak. Karena anaknya 5 tuh. Ya, satu gini ya. Makanya aku nggak setuju kalau dia itu bilang, oke, aku ngerti. Michelle itu masih ABG, masih Oke, labil. iya. Aku ngerti lah, paham. Siapa sih anak yang nggak pengen ibunya nggak kayak gitu? Tapi kita kembalikan. Pinkan itu memang artis, tapi dia itu pengen menjadi tiktokers. Jadi dunia artis dihilangkan, dia menganggap hilang. Jadi emang jalurnya dia pengen ke situ Iya, ya. gitu. Aku juga sempat ngomong sama dia, kenapa kamu nggak jadi di kafe gini-gini? Gini ya. Pada dasarnya orang itu semua jahat. Kata dia, aku nggak suka direndahin. Kata dia, buat apa aku ditawar nyanyi 10 juta, 20 juta di kafe-kafe ini itu harus ninggalin anak, ini segala macem. Tapi kan kalau ke jalan juga ninggalin anak. Iya, cara nawarnya itu ada kata-kata kayak gini. Daripada lu kan udah redup, lu udah nggak nyanyi lagi, ya terimalah segini. Masa lo gak mau terima? Ya, Lo juga udah karirnya sakit hati dia. oh itu alasannya guys. Jadi kalau dari Arya ya, si suaminya, karena banyak yang banget bilang ya bahwa ya Pinkan salah milih pasangan gitu gara-gara si suaminya sekarang nih si Arya ini gitu. Kan dia kocak juga loh. Pinkan jadi ya nggak waras lah, stres gitu. Padahal kalau dari dia cerita di sini kan dia pendapatnya bisa 30 juta sehari guys. Sebulan itu berapa ya? 30 juta sehari berarti seminggu itu bisa sampai 100 jutaan gitu. Wah tuh, percaya nggak sih? Kalau Let's Go sih percaya nggak percaya ya. Karena nggak tahu juga ya, nggak tahu juga ya gitu, nggak pernah punya pengalaman di TikTokers ya. Jadi ya mungkin bisa 100 jutaan tuh seminggu, tapi banyak juga biayanya karena dia punya anaknya 5. Nah dia cerita nih, banyak yang bilang kenapa sih Arya tuh ngasih Pinkan ini kayak nggak waras gitu loh di jalanan gitu loh. Tapi di sini menurut Let's Go Arya ini gentle banget ya. Dia bilang, siapa sih yang mau gitu, anaknya pasti juga nggak terima. Siapa sih yang mau ngelihat ibunya guling-gulingan di jalan, panas-panasan, hampir tabrak motor lagi. Kita nggak bisa bedain yang mana Pinkan Mambo, yang mana Bu Sulis gitu. Ibu-ibu mau ke pasar gitu, kita nggak bisa bedain. Kalau udah lihat Pinkan Mambo di jalan ngamen ya gitu. Tapi ternyata di sini Arya menjelaskan bahwa keinginan Pinkan itu untuk jadi TikTokers yang sangat besar. Nah, ini kan seperti Arya ini mendukung 100% apa yang diinginkan Pinkan. Kalau Pinkan pengen jadi penyanyi terkenal dan mewah gitu, pasti Arya juga mendukung. Pasti Pinkan juga akan konser-konser atau cari cara supaya dia bisa dapat panggungan-panggungan yang mewah. Tapi di sini Pinkannya sendiri yang pengen jadi TikToker. Pinkannya sendiri yang pengen ngamen di jalan. Jadi Arya dia mendukung aja gitu loh. Nah, dia cerita di masa lalu bahwa Pinkan meyakini bahwa semua orang jahat. Nah beda ya, kalau Let's Go meyakini semua orang baik. Tapi memang ada yang berbahaya. Tapi di sini Pinkan dari pandangannya dia bilang, aku yakin tuh semua orang jahat. Nah itu entah benar semua orang jahat ke dia atau memang dia negatif thinking doang. Sebenarnya dua perspektif ya. Kalau Let's Go mungkin yang nawarin sebagai penyanyi kafe, sebagai pemilik kafe mungkin malah Let's Go kasihan ya gitu. Let's Go nggak pengen idola Let's Go tuh ngamen gitu. Mbak Pinkan udah mulai redup ya. Jadi kalau bisa saya bantu deh. Daripada ngamen di jalan panas-panas, lebih baik di tempat saya nyanyi kafe gitu. Nah kalau orang positif thinking kan kayak gitu ya. Kalau orang negatif thinking kan mungkin, buset dia nawar aku 20 juta, dia tuh jahat. Dia perspektif aja ya. Nggak masuk akal omongannya. Di mana-mana tampil di jalan harus mau dihargai lebih murah. Harga barang di mall sama di tepi jalan juga beda. Walaupun barangnya sama. Saya pelukis, punya pengalaman. Pada kenyataannya,
jual lukisan mahal, nggak ada yang beli, padahal harganya 5-10 juta. Akhirnya aku jadi pelukis di tepi jalan atau di tepi toko. Ya harus siap dihargai puluhan ribu sampai ratusan ribu. Ini memang Lisku setuju ya. Itu ada eksklusivitas, itu memang marketingnya beda gitu. Iya, keluar seret, gebe-gebe kasih dia goceng. Biar nggak ribet. Oh ini guys, duitnya banyak. Iya, tadi ada yang kasih 1 orang 1 juta. Makanya aku Buset. nangis. 1 orang 1 juta? Aku yang suka beres-beresin uangnya di rumah. Bisa dapat sehari berapa Kak? Sorry. Ya, kalau yang waktu foto belum dilarang mah, fotonya doang itu udah hampir 2 juta. Gini-ginian nih, foto apa? 5.000-nya hampir 2 juta. 1,5. Tapi karena sekarang dilarang, cuma bisa jam 3 ya paling 300, 400, 500 gitu. Bisa dapat 2 juta dan ada orang yang ngasih 1 juta. Oh berarti bener, sehari bisa dapat 20 juta ya. Kalau ada 20 orang aja yang ngasih dia 1 juta, gila 20 juta. Boleh, percaya. Ini duit segepok-gepok ya. Katanya dia sekarang jam 3, jam 4, berarti dia cuma kerja 2 jam doang dong. Dari jam 3 sampai jam 5 ya. Dapat 500 ribu. Wis, ada yang bilang kalau 500 ribu sehari saya masih percaya. Kalau 50 juta, maaf nggak percaya, buset. Ada yang bilang omongannya tinggi banget gitu. Ini ya kita nggak tahu juga guys, karena kalau Let's Go dibilang percaya sebenarnya. Kalau ukuran artis percaya sih Let's Go, karena di dunia ini dapetin 50 juta sehari itu bukan hal yang mustahil gitu bagi orang yang lain ya. Bagi Let's Go mungkin mustahil, tapi bagi orang yang lain mungkin seperti Bintang Manggo dan yang lain-lain mungkin nggak mustahil gitu. Tapi kalau kalian pikir juga ya, di dunia ini ada loh gaji sebulan ini 300 ribu. Nah, kayak apa? Kayak nakes di desa-desa atau gaji-gaji guru sebulan itu ada loh yang digaji 300 ribu. Nah, untuk orang seperti Let's Go atau orang normal seperti kita, pasti kita nggak kepikiran, emang ada gaji guru sebulan 300 ribu. Jangankan 300, 180 ribu ada. 1 bulan loh. Nah, jadi kita mungkin di dunia ini atau di Indonesia ya, dengan lebih sempitnya lagi, banyak yang sebulan tuh menghasilkan 180 ribu, tapi ada juga yang seperti Pinkan. Dalam 3 jam aja bisa dapat 20 juta. Ada juga. Nah, kalau di Let's Go, rata-rata sih sekeliling Let's Go ya dapatnya sebulan berapa 5 juta gitu. Ya paling besar-besar 10 juta, Let's Go masih bisa berpikir sebulan 10 juta, oh masih bisa dapat lah gitu. Tapi kalau untuk lingkungan Let's Go sebulan sampai 50 juta, sebulan aja nih 50 juta. Kecuali kita ke luar negeri gitu ya. Atau mungkin kerja di Jakarta gitu, atau di mana gitu, di tambang gitu ya, mungkin bisa dapat ya. Atau manajer, direktur ya. Pinkan nyanyi, Mas Arya ngapain? Aku kerja juga. Ngapain? Kerja juga. Iya, Pertama ngapain? nganterin dia dulu. And then? Abis itu baru urusan kerjaan aku. Apa itu? Ya kayak Jual di singkong Singkong, kayak anak buah, terus sama nge-live juga aku juga gitu. Oh, Nge-live oke. juga gitu. Oke. Tolong artis-artis papan atas kayak Mbak Dewi, please ya jangan ngamen di jalan, kasihan istri aku nanti sawerannya berkurang. Oke, Ada saingan. sebentar Mas Arya. Mas Arya, kalau Mas Arya maaf ya. Mas Arya, kalau aku punya suami kayak kamu, aku minta kamu bilang sama aku sayang. Kalau kamu cinta sama aku, kamu nggak usah ngamen di situ. Kalau kamu masih ngamen, kita cerai. Masalahnya aku yang dicerai kalau aku bicara gitu. Kebalik kamu. Kalau kamu bilang dia bintang besar jangan ngamen, Mas Arya, seharusnya Mas Arya juga sadar bahwa istri kamu adalah bintang besar. Ya menurut Let's Go, si Arya ini juga bukan tipe orang yang atau suami yang aneh-aneh. Menurut Let's Go, bahkan si Arya ini cowok yang bener guys. Dia mendukung istrinya karena dia bilang kan kalau nanti Mbak Dewi Persik jangan ikut ngamen ya, nanti saweran istrinya berkurang gitu. Dan Dewi Persik bilang kalau saya punya suami ya jangan sampai suami saya tuh harusnya bilang kamu jangan ngamen kalau kamu sayang sama aku gitu. Ya intinya biar cowoknya yang kerja lah. Tapi di sini kita bisa ngelihat bahwa Arya ini kayaknya udah ngelarang deh. Arya ini udah ngelarang si Pinkan ini jangan ngamen, jangan jualan donat bantet, kan? Jangan aneh-aneh. Tapi kalau kalian lihat sendiri di TikToknya, ya Pinkan ini ya adalah Pinkan gitu. Dia yang pengen jadi TikToker, dia konyol, dia nggak waras. Maksudnya kontennya nggak waras, ya itu lucu dalam artian lucu gitu. Ya satu-satunya cara Arya membuktikan cintanya ke Pinkan, ya dengan cara ya jadi nggak waras juga, ya kan? Dia ngamen, Arya ikut ngamen gitu. Dia jualan donat, Arya juga ikut jualan donat gitu. Dia bantu 100% loh, bantu si Pinkan ini loh. Dia jadi entertainer kan, dia menghibur Pinkan. Arya juga ikutan jadi entertainer menghibur. Menurut Let's Go, dia keren banget sih Arya.
Jadi itu alasannya sekarang kondisi Pinkan Mambo yang netizen itu memprihatinkan, tapi satu sisi juga seneng ya, karena mungkin idola mereka selama ini yang cuman bisa lihat di layar kaca, sekarang bisa dilihat di depan pasar. Nonton Pinkan Mambo ya gitu depan pasar gitu. Bisa juga kan gitu. Ya, Pinkan Mambo adalah seorang wanita yang ingin menggapai cita-citanya, tidak ada yang bisa melarang dia, itu keren banget. Yang memprihatinkan ya kita aja yang sedikit prihatin dengan Pinkan Mambo ya gitu. Tapi menurutku dia hebat sih daripada artis-artis lain yang tanda kutip kan banyak yang udah nggak laku, banyak yang udah nggak kerja dan nggak laku, tapi minta bantuannya ke siapa? Ke Raffi Ahmad biasanya kan gitu. Bang Raffi Ahmad, tolong saya, rumah saya udah dijual, tolong tebus, rumah saya udah ambruk, tolong bangun. Raffi Ahmad yang ribet. Ini Pinkan Mambo hebat loh, dia mau loh jualan donat, dia mau ngamen, hebat bener Pinkan Mambo. Itu dia, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah, kasih pendapat kalian nih tipe yang suka suami seperti Arya atau enggak? Kalau Let's Go jujur ya, Arya ini cowok banget men. Pria banget dia cinta banget sama istrinya. Dipikir Arya ini ganteng, tinggi. Sebenarnya dia ganteng guys. Tapi emang ngelihat Pinkan Mambo kayak kucel kumel kalau lagi ngamen, dia juga ikutan mukanya kucel kumel. Tapi kalau di TV Pinkan Mambo cakep, dandan dia juga cakep, dia ganteng juga dia. Waduh, mantep Arya ini, keren. Itu dia bisa disampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Bukan kasus ya, ini info selebriti aja. Kasih pendapat kalian ya. Kita ketemu lagi di videonya, sampai jumpa lagi guys, bye.